Para pemirsa yang budiman, saat ini saya di Desa Gedaren 1, Kelurahan Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, pada saat ini kami berada di Desa Gedaren 1, bertepatan di lahannya Bapak Atin, dan saat ini saya didampingi oleh Bapak Dukuh, yaitu Bapak Kasiman, dan satu lagi Bapak Prasojo. Ini sebagai sesepuh petani yang ada di sini. Nah, kami saat ini mau berbincang-bincang dengan Bapak Atin yang saat ini menggunakan NASA, dan ini marilah kita berbincang-bincang dengan beliau. Terima kasih. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu sekalian sudah melihat sendiri tanaman jagung saya. Saya menggunakan ini, kira-kira umur jagung baru 10 hari. Saya semprot pakai dengan ukuran 3 tutup box POC NASA ini, pakai 1 tangki kira-kira 14 liter. Ini saya semprotkan sampai umur 25. Saya ulangi lagi dengan perbandingan 5 tutup POC NASA 1 liter 14 tangki ya, 14 liter per tangki Pak ya. 1 tangki ya. Itu sampai umur 25, saya ulangi 2 kali. Sudah saya semprot 2 kali, sampai menunggu tanaman umur kira-kira 40 Pak. Saya kembali ya. Umur 40 bukan pakai ini, tapi ditambah Pak ya. Ya, bukan Pak, kata ini Om Banu itu setelah nanti umur berapa kira-kira ini Pak? Mungkin 40 hari lebih. Untir Kalau istilah Jawa jagung untir, tapi kalau Om Banu yang dari NASA, tugas NASA itu bilang kalau sudah berbunga itu harus dikasih power nutrisi. Ini perbandingannya 2 sendok makan itu dikasih 10 liter air. Untuk indukan diambil 1 liter dan dicampur lagi dengan 10 liter air untuk kocor per batang. Nah, sampai saya tunggu 5 hari lagi untuk terakhir. Ini saya menggunakan ini 3 kali. Nah, sekarang untuk yang umur 40 lebih, saya menggunakan 5 tutup POC NASA. Saya kasih 1 hormonik organik. Oh ya, jadi hasilnya ini Pak ya? Ya, hasilnya mungkin Bapak Ibu sendiri bisa melihat yang saya kasih NASA. Tapi di sini saya ini Pak, menanam, emang saya udah ini. Opo iya, saya mau membuktikan bener. Kok kata orang gitu, ternyata ya kayak gini. Dan satu yang untuk 1 petak lagi, saya sengaja untuk uji coba, tidak pakai sama sekali NASA. Berarti untuk perbandingan ya, itu untuk Pak perbandingan ya? Nanti, makanya saya ini Pak, ya petani belum lama tapi saya juga pengen belajar. Akhirnya yang nggak pakai NASA ya mungkin nanti Bapak Ibu semua bisa ngelihat yang di lokasi sebelah saya ini yang nggak pakai pupuk NASA sama sekali. Ingin bertanya pada Pak Atin, ini jumlah pupuk makro yang digunakan berapa ini Pak Atin untuk jagung Pak Atin ini? Ini terus terang gini ya Pak, dulu sebelum saya mengenal NASA, ini saya menggunakan pupuk NPK apapun SK. Itu dulu tuh dasarnya tuh sekitar 6 sak. Tapi setelah saya menggunakan NASA ini berkurang Pak, hanya saya menggunakan 2 sak saja. Kalau yang sini ini pupuk 2 kali ya mungkin sekitar yang tanpa NASA ini ya paling sekitar 2 sak juga Pak. Sebentar Pak, untuk 1 saknya berapa kilo itu? 1 sak 20 kilo. Oh 20, berarti tadi 6 sak itu berarti 120 kilo ya? 1 kintal 20 kilo. 1 kintal 20 kilo, ternyata setelah pakai NASA bisa berkurang menjadi 40 kilo saja. Cuma menggunakan 40 kilo. Ya, hasilnya. Oke pemirsa, sekarang saat ini kita berada di lahan jagung yang tidak menggunakan produk NASA. Nah, ini akan kita lihat perbandingannya dengan yang menggunakan produk NASA. Oke, ini Anda bisa lihat ya perbedaannya. Dari batangnya saja sudah berbeda sekali. Jenis bibitnya sama, umurnya sama. Oke, kemudian kita lihat yang tidak pakai produk NASA ini hanya tumbuh 1 tongkol. Tapi yang pakai produk NASA ini bisa tumbuh sesuai dengan rekomendasi dari benih itu sendiri, yaitu BC2, jadi bisa tumbuh 2. Bisa tumbuh 2. Dengan buahnya ini yang tidak pakai ya, kita coba kita lihat.
Nah, ini kita bandingkan ini dengan buah yang kedua. Ini hampir sama. Bisa diambil aja Mas untuk pembanding. Nah, ini yang pakai NASA ya. Ini yang tidak. Tolong pegang Pak Duko. Nah, yang pakai NASA ini. Nah, ternyata ini buah yang kedua. Dengan buah yang kedua saja, nah, masih kalah besar ya. Tolong sekarang buah yang pertama Pak Atin. Nah, kita jejerkan semuanya. Oke, pegangi semua Pak. Di bawahnya disamakan semua. Nah, Anda bisa lihat. Nah, ini yang tidak pakai NASA ya. Yang sebelah ini tidak pakai NASA. Ini buah kedua yang pakai NASA. Ini buah pertama yang pakai NASA. Nah, Anda bisa lihat tingginya juga, perkembangannya juga berbeda. Nah, sekarang kita lihat isinya seperti apa. Yang tidak pakai NASA. Umur berapa ini berarti Pak Atin? Coba. Nah, kok merah sama putih, kuning sama putih. Warnanya ini berwarna putih ya. Nah, beda karena ini yang kedua. Ini kenapa kok ini masih berwarna putih? Karena ini memang kekurangan unsur gizi. Ya, kekurangan unsur gizi. Jadi ini belum penuh. Nah, Anda bisa lihat yang satunya ini betul-betul sangat penuh dan bisa dilihat ini dengan buah yang kedua saja. Ya, dengan buah yang kedua saja ini sudah kalah jauh. Ya, besarnya, warnanya, padatnya itu juga sudah berbeda. Sekarang kita bandingkan dengan buah yang pertama. Pegang Pak Atin. Biar jelas. Ini yang buah pertama. Ini buah pertama ini. Nah, ini buah pertama. Ya, yang pakai NASA dan ini yang tidak. Nah, Anda bisa lihat sendiri betapa beruntungnya petani yang menggunakan produk NASA, karena walaupun di musim yang ekstrim ternyata hasilnya tetap luar biasa. Oke Pak Atin, ini keterangan dari Pak Atin ya. Nah, menurut Bapak sebagai sesepuh kelompok tani di sini, bagaimana pendapat Bapak tentang pengalaman Pak Atin ini? Yang menggunakan pupuk NASA ternyata biji buah bisa sampai ujung penuh dan padat, bisa sempurna. Ini yang tidak menggunakan NASA seperti ini, hanya sampai 2/3, belum sampai ujung. Ini ujung udah kosong dan ini belum bisa padat. Tanaman ini sama umurnya, cuman beda pupuknya. Lah, ternyata di sini saya sebagai sesepuh petani di Gedaren ini bisa memberikan potensi atau menilai dari NASA ini sangat cocok dan bagus untuk tanaman jagung di lokasi petani Gedaren ini. Nah, bahkan nanti saya rasa untuk daerah-daerah lain juga potensinya akan bagus seperti di Gedaren ini juga. Lebih bagus daripada menggunakan pupuk yang lain. Inilah para pemirsa bisa melihat sendiri bukti-buktinya, perbandingannya, perbedaannya di antara besar kecilnya dan hasil biji buahnya ternyata dari NASA lebih hebat dan